Perkenalkan, nama saya Tri Susanti. Saya adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MTSN Barito Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Untuk itu, akan saya jelaskan untuk yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan kepada siswa tentang sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, menjelaskan kepada siswa tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, menjelaskan kepada siswa tentang identitas negara-negara ASEAN. Sedangkan sasaran dari pembelajaran kita adalah seluruh siswa kelas 8 yang sedang belajar di rumah. Tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Kami siap melayani kalian semua. Baiklah, kita akan memulai materi kita pada kali ini. Yang pertama adalah sejarah berdirinya ASEAN. Apakah sudah ada yang tahu bagaimana sejarah berdirinya ASEAN? Bagi yang sudah tahu, Ibu berikan acungan jempol. Tapi bagi yang belum, jangan khawatir, kita akan jelaskan supaya lebih rinci lagi. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Berdirinya ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Masing-masing negara mengirimkan delegasinya, yaitu Menteri Luar Negeri. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, kemudian Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, kemudian Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Yang dulunya ASEAN beranggotakan hanya 5 negara, sekarang sudah berkembang menjadi 10 negara. Negara apa saja? Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Filipina. Yang keempat, Singapura. Kemudian yang kelima, Thailand. Yang keenam, Brunei Darussalam. Ketujuh, Vietnam. Kedelapan, Laos. Kesembilan, Myanmar. Dan yang 10, Kamboja. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang letak geografis negara-negara ASEAN. ASEAN terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. ASEAN juga berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Secara astronomis, ASEAN berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan berada pada posisi 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan bentuk secara geografis. 1. Berbentuk kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Kedua, berbentuk fragmented,
yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya negara Indonesia. Ketiga, berbentuk elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya adalah negara Vietnam. Dan yang keempat, berbentuk protruded, yaitu bentuknya kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya negara Thailand dan negara Myanmar. Semua siswa kelas 8 yang lagi belajar di rumah, masih semangat kan kita melanjutkan materi kita? Ayo, semuanya dengarkan baik-baik ya. Yang ketiga, identitas negara-negara ASEAN. Supaya kamu semuanya tahu bagaimana identitas negara-negara tetanggamu. Yang pertama adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia beribu kotakan Jakarta. Bentuk pemerintahan Republik, mata uang rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia. Kedua, Malaysia. Ibu kota negara Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Mata uang ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus. Lagu kebangsaan negaraku. Agama Islam, Konghucu, Kristen, Hindu, dan Buddha. Bahasa resmi bahasa Melayu. Ketiga, Filipina. Ibu kota negara Manila. Bentuk pemerintahan Republik. Mata uang peso. Hari kemerdekaan 21 Juni. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik Roma, dan Buddha. Bahasa resmi bahasa Filipino atau Tagalog. 4. Singapura. Ibu kota negara Singapura. Bentuk pemerintahan Republik. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Tao, dan Konghucu. Bahasa resmi bahasa Melayu. Kelima, Thailand. Ibu kota negara Bangkok. Bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional. Mata uang Baht Thailand. Hari kemerdekaan 11 Mei. Lagu kebangsaan Plengchart Thai. Agama Islam, Kristen, Buddha, kepercayaan animisme, dan bahasa resmi adalah Thai. 6. Brunei Darussalam. Ibu kota negara Bandar Sri Begawan. Bentuk pemerintahan kesultanan. Mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaan 1 Januari. Lagu kebangsaan Nurul Iman. Agama Islam, Kristen, Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu. Ketujuh, Vietnam. Ibu kota negara Hanoi. Bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang Dong. Hari kemerdekaan 2 Juli. Lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Agama Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Bahasa resmi bahasa Vietnam.
8. Laos. Ibu kota negara Vientiane. Bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang KIP. Hari kemerdekaan 2 Desember. Lagu kebangsaan Pengkat Lao. Agama Buddha dan animisme. Bahasa resmi Lao. 9. Myanmar. Ibu kota negara Yangon. Bentuk pemerintahan Republik. Mata uang Kyat. Hari kemerdekaan 4 Januari. Lagu kebangsaan Kaba Makie. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Bahasa resmi bahasa Myanmar. 10. Kamboja. Ibu kota negara Phnom Penh. Bentuk pemerintahan Republik Komunis. Mata uang Rie. Hari kemerdekaan 9 November. Lagu kebangsaan Nokoreach. Agama Buddha Theravada. Bahasa resmi bahasa Khmer. Dari semua materi yang telah Ibu sampaikan tadi, baiklah kita akan memberikan kesimpulannya, yaitu setiap makhluk hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak akan memiliki tempat untuk tinggal. Interaksi antar negara memiliki manfaat agar suatu negara dengan negara lainnya memiliki hubungan yang baik dan bisa saling membantu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga membawa manfaat dan tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.